Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang usul riwayatul Imami Hafs an Asim min tariqi Syatibiyah. Dasar-dasar riwayat Imam Hafs dari gurunya bernama Imam Asim dari jalur Asy-Syatibiyah. Liddauratil mubtadi'ati, dalam rangka pembelajaran untuk kalangan pemula di dalam penggiat ilmu tajwid. Mengapa saya rasa ini sangat penting? Karena ini merupakan dasar-dasar dalam kita membaca Al-Quran memakai riwayat Hafs an Asim. Nanti akan dibahas semua yang berkaitan dengan riwayat Imam Hafs an Asim. Penyusun dari pemateri ini adalah Anas bin Muhammad Syabbanah atau Syekh Anas. Maka kita akan membahas pembahasan ini insyaallah ta'ala di dalam YouTube kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang At-Ta'rifu bil Imami Hafs, pengenalan, pengetahuan tentang Imam Hafs. Siapakah Imam Hafs dan bagaimanakah riwayat hidupnya, kita akan mempelajari secara singkat insyaallah ta'ala. Dalam pembelajaran ini, daurah ini ya, untuk kalangan pemula, walaupun dengan memakai bahasa Arab atau bahasa Arab, pengantarnya di sini memakai bahasa Arab, tapi insyaallah saya akan menyederhanakan pembahasan ini dengan bahasa Indonesia dengan mudah sehingga bisa difahami oleh para jamaah sekalian. At-ta'rifu bil Imami Hafs, ismuhu wa laqabuhu. Kita akan mengenal tentang nama beliau dan laqab beliau ataupun kunyah beliau. Jadi laqab ini merupakan salah satu sunnah Nabi SAW. Beliau bernama Abu Umar Hafs ibnu Sulaiman ibnu Mughirah ibnu Abi Dawud al-Asadi al-Kufi. Beliau berlaqab atau mempunyai laqab Abu Umar. Laqab beliau Abu Umar. Adapun nama beliau Hafs, Imam Hafs bin Sulaiman, bapaknya bernama Sulaiman, bin Al-Mughirah, kakeknya bernama Al-Mughirah, bin Abi Dawud, jadi bapaknya kakek bernama Abu Dawud Al-Asadi Al-Kufi, atau beliau dari Kufah. Ada yang juga mengatakan beliau Al-Bazzaz. Al-Bazzaz ini nisbatan li bai'il bazzi ya, karena menjual pakaian. Al-Bazzi itu adalah as-thiyab. Jadi ada yang menamakan juga beliau Al-Bazzaz. Al-Bazzaz itu seorang pedagang pakaian. Kunyahnya tadi Abu Umar. Baik, alhamdulillah. Tarikhul miladi. Ini adalah tanggal lahir beliau, sejarah kelahiran beliau. Wulida sanatan tis'ina lil hijrati. Beliau dilahirkan pada tahun 90 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 90 Hijriah. Tarikhul wafah, sejarah kematian beliau. Tuwfiya sanata samanina wa mi'ati lil hijrah. Beliau meninggal dunia pada tahun 180 Hijriah.
Berarti umur beliau cukup panjang, sekitar 90 tahun ya, Masya Allah. Guru beliau Abu Bakrin Asim ibnu Abi Najud Al-Asadi Al-Kufi. Guru beliau adalah diantaranya Abu Bakar Asim bin Abi Najud Al-Asadi Al-Kufi. Beliau juga berasal dari Kufah. Guru beliau itu Imam Asim. Jadi kalau kita sering mendengar riwayat Hafs an Asim, maksudnya riwayat Imam Hafs dari gurunya Imam Asim. Baik, selanjutnya adalah At-Ta'rifu bil Imami Hafs, masih berkaitan dengan pengenalan Imam Hafs. Sanadu riwayatu Hafs. Sanad atau transmisi keilmuan riwayat Hafs. Hafs an Asim an Abi Abdurrahman As-Sulami an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sanad atau transmisi riwayat Hafs itu adalah maksudnya bagaimana Imam Hafs itu mengambil riwayat keilmuan bacaan Al-Qur'annya. Dari siapa beliau mengambil? Dari gurunya dan dari gurunya dan dari gurunya sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Hafs mengambil bacaan dari Imam Asim. Imam Asim gurunya mengambil bacaan dari salah seorang tabi'in, yaitu Abi Abdurrahman As-Sulami. Ini adalah seorang tabi'in. Bahkan ada yang mengatakan Imam Asim juga seorang tabi'in karena masih bertemu dengan sahabat Nabi SAW. Siapa sahabat Nabi yang masih bertemu? Yaitu Imam Asim masih bertemu dengan Abi Rifa'ah At-Tamimi. Nah, juga Al-Harith bin Hasan Al-Bakri. Mereka berdua adalah seorang sahabat, sehingga barang siapa masih bertemu dengan seorang sahabat dalam keadaan beriman dan meninggal dunia dalam keadaan beriman, maka dia dikatakan seorang tabi'in karena masih bertemu sahabat Nabi SAW dalam keadaan beriman dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Tentunya melihat di sini dalam keadaan yaqadhah ya, melihat secara langsung pada zaman tersebut. Baik, ini ada yang mengatakan Asim juga adalah seorang tabi'in. Kemudian Imam Asim tadi mengambil dari Imam Abi Abdurrahman As-Sulami. Imam Abi Abdurrahman As-Sulami mengambil dari sahabat Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib mengambil bacaan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan riwayat Hafs kita itu sama bacaannya dengan bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh sahabat Nabi, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik, sedikit cerita tentang Imam Hafs. Bahwasanya Imam Hafs ini pernah protes kepada gurunya Imam Asim. Kenapa? Karena ada teman beliau satu seperguruan dengan beliau, yaitu satu guru, yaitu Imam Asim. Gurunya Imam Asim sama temannya yang bernama Syu'bah. Nah, itu bacaan Syu'bah ternyata berbeda dengan bacaan Imam Hafs, padahal mereka berdua diajarkan oleh guru yang sama. Jadi Imam Hafs protes kepada Imam Asim. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi diceritakan bahwasanya beliau berkata kepada Imam Asim, "Inna Aba Bakrin Syu'bah yukhalifuni fil qiraah." Bahwasanya Abu Bakar itu adalah kunyah dari Imam Syu'bah. Yukhalifuni fil qiraah. Beliau itu Imam Syu'bah berbeda bacaannya dengan aku, kata Imam Hafs kepada Imam Asim, kepada gurunya. Maka Imam Asim menjawab pertanyaan muridnya, yaitu Imam Hafs. Faqala aqra'tuka bima aqra'ani bihi Abu Abdurrahman As-Sulami an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa aqra'tu Aba Bakrin bima aqra'ani bihi Zir ibn Hubash an Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Asim menjawab pertanyaan Imam Hafs. Wahai Imam Hafs, aku membacakan bacaan Al-Quran kepada kamu seperti aku membacakannya kepada Imam Abi Abdurrahman As-Sulami. Kemudian Imam Abi Abdurrahman As-Sulami membacakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Sedangkan aku membacakan kepada teman kamu Syu'bah itu seperti aku membacanya kepada Zir ibnu Hubash. Zir ibnu Hubash kepada yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi kalau bacaannya Syu'bah itu bersambungnya kepada Zir ibnu Hubash, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan bacaan riwayat Hafs itu bersambungnya kepada Abi Abdurrahman As-Sulami dan Ali bin Abi Thalib. Nah, maka dengan ini kita dianjurkan juga untuk menghafalkan sanad guru-guru kita. Dari mana guru kita mengambil bacaan Al-Quran, sehingga kita mengetahui sumber bacaan Al-Quran kita valid atau tidak. Nah, seperti layaknya Imam Asim mengetahui guru-gurunya, dan juga bagaimana beliau mengajarkan kepada murid-muridnya apa yang telah diajarkan oleh gurunya, sehingga Al-Quran diriwayatkan atau dibacakan karena riwayat, bukan karena ijtihad. Sehingga apa yang kita dapat dari guru kita itu akan kita wariskan kepada murid-murid kita selanjutnya. Begitupun seterusnya, sehingga bacaan Al-Quran tersebut terbacakan dengan riwayat, tersambung sanadnya. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga pertemuan perdana ini memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.